Kayak Lucifer lo nyedot jiwa. Itu Dementor. Lucifer juga. Dementor mas, kita nonton lagi nih ya, John Wick. Enggak kan di Harry Potter Satunya kan John Wick nggak apa ada itu? Lucifer. Konstantinopel. Enggak, yang nyedot jiwa itu ya Dementor Harry Potter. Lucifer nyedot apa? WC. Tapi kita ngomongin lagi masalah olahraga. Ini buat Haus, kamu yang nuangin. gila. Nah, terima kasih. Nah, pinter ya mereka nuanginya ya, sampai full tapi gak luber. Iya. Terbiasa berarti. Terbiasa. Yang kita nggak biasa punya tamu kayak lo. Apa yang bisa bikin kita deep sleep? Gak boleh kepikiran dan gak main gadget, gak kena cahaya. Ya. Jadi kalau kita tidur, kita main. Yang paling ganggu deep sleep adalah kamu hobi scroll TikTok sebelum tidur. Itu akan membuat aktivitas otak itu masih beraktivitas, jadinya dia nggak deep sleep, mimpinya jadi terkait TikTok. Berarti Instagram nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak masalah. Instagram nggak apa-apa dong. Nggak masalah. Facebook. Kan tadi TikTok. Tadi kan TikTok katanya. Cinta dia TikTok. Pengen ku siji nyandeng sliramu, tekan ku mati tungaku ra bakal mandek sedurung sliramu bali. Waktu mana orang ini, gue udah kehabisan lirik. Untuk meleung popo tisnaku. Mana sih temen gue? Ngomong apa lu? Assalamualaikum. Enggak, gue denger tadi kum. Yaudah gue jawab lam. Yang lengkap kalau salam bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kulkas siapa yang baru? Gua nggak beli kulkas loh. Emang kagak? Ini kok ada kulkas? Ada orang nawarin datang tadi, gue taruh situ aja. Orang nawarin dibeli. Mas, ini taruh kulkas di sini ya gitu dia bilang. Tak kalau. Udah buat apa? Ini konsinyasi. Apa? Konsinyasi. Beli nasi. Konsinyasi. Ini orang ada yang datang nih beli parfum. Ah. Aus kan? Iya kan? Kita kasih ini, ntar per kaleng kita dapat 12.000. Hah? Iya. Gede banget. Iya, harganya 9.000. Gue gak tau dari mana untung begitu. Kayak aneh ya Kang ini. Lu bisa gitu nggak? Lu bisa gitu nggak? Harga 9.000, kita dapetnya 12.000. Enggak, pokoknya dia bilang ini ntar konsinyasi. Tiap kaleng yang kejual kita dapat Artinya lebihan. apa sih konsinyasi? Konsinyasi itu barang-barang titipan, Pak. Oh gitu. Iya, begitu. Berarti lu juga konsinyasi dong? Lu kan titipan dari Tuhan. Ya terus? Ya salam. Assalamualaikum. Mau beli mas? Ini, yang nitip ini kulkas. Lu VOC kok logatnya Jawa sih? Penjajah lo pasti lo. Oh saya tuh kan blasteran ini namanya. Oh, blasteran. Ya namanya asimilasi budaya. Oh, Bapak Jawa asli. Bukan bapak lu. Bapak siapa? Kenapa tau galak? Saya kan mau beli. Ini jual apa emang? Parfum. Nah makanya jualannya benar dong. Dari tadi cuma berbincang-bincang saya menunggu gak selesai. Beli mas. Ini si dokter Cuk. Dokter Cuk. Iya. Bukan dokter Cuk. Yang dikit Cuk. Ini yang viral dia nih. Ya kan? Dokter Cuk kan? Bukan, saya viralnya bukan karena itu. Karena apa? Ngising cokli mas. Apa itu? Cokli. Tahu Anda tahu tak cokli? Tahu cokli? Ambilnya semua kamera, gue edit semuanya. Biarin gue edit. Nggak takut gua. Hah? Cokli. Itu viral karena itu. Kalau Anda ngaceng, push up. Itu sebenarnya. Karena apa? Biar apa dok? Biar apa? Biar atletis menuju Indonesia atletis. Supaya otak Anda itu terkontrol. Ya tidak ngacengan. Iya. Boleh duduk nggak? Oh boleh. Kayaknya musian banget dah. Jadi gimana? Saya mau beli nggak bisa dilayani. Bisa dok. Dilayanin, sabar dulu dong. Dokter Tirta kan? Betul. Iya tahu. Doknya pakai K. Emang ada yang pakai apaan? Saya biasa dipanggil netizen pakai G. Itu beneran di TikTok. Dokter. Nggak bisa marah. Tuh. Dok, tapi ada berita baru. Iya, Berita kan? yang lagi viral di mana-mana tentang ada orang yang kesetrum, tapi dia nggak mati sama sekali. Padahal setrumannya setrum tingkat tinggi. Ada orang kesetrum? Tapi dia nggak mati sama Kemarin sekali. viral. Percaya nggak? Enggak. Kenapa nggak percaya? Karena kalian ngomong. Tulis alasannya. Coba ditulis di sini. Kenapa orang kalau kesetrum bisa nggak mati? Kenapa orang kalau kesetrum menurut ilmiahnya kedokteran Anda itu, kenapa orang kesetrum bisa nggak mati? Pencet situ. Gak bisa. Satu lagi, nggak usah. Kasar banget orang bener ya. Gak bisa juga.
Emosi ini. Ditahan. Tahan. Tangannya bakal. Kok dia gak kenapa-napa? Nih. Video. Buang-buangin aja properti gua. Kebalik. Nah itu. Tulisannya apa? Alasannya kenapa itu orang nggak mati kesetrum? Dipencet dok, atasnya. Mana bisa dipencet? Orang itu bukan cetak. Dok, hancur nih properti. Iya. Dok. Yaudah. Udah tahu batas kesebarannya setipis tisu. Ini yang dipencet atasnya. Raiso, cok, iki piye, cok? Lah, Iya. Jangan buka dok. kan? Ya terus kan? Ada orangnya, saya tahu. Hah, jangan bermacam-macam dengan saya ya. Hah, ini maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa? Hah? Apa ini? Ayo. Mau apa Anda? Ampun Tuhan. Baru kali ini di podcast ini Kamal nurut sama orang. Di podcast lain nggak pernah. Jempolnya baal banget. Iya. Bukan baal, kita itu kan terbiasa olahraga ultra, ya kan? Oh, Endurance. iya. Jadi sangat secure mengenai hal-hal seperti ini. Nah, itulah pentingnya olahraga. Survival. Harusnya sakit. Setrum. Emang setrum? Setrum. Saya nggak tahu. Kok nggak sakit saya ya? Iya makanya. Dosa kali. Oh gitu sih ada. Nggak kan nggak tahu. Soalnya tamu-tamu yang kemarin setiap pencet itu pada kesetrum. Ini malah ngomel. Aneh bang. Coba dok, tutupnya mana? Itu nggak ada. Udah nggak usah dipakai lagi. Udah, dok. Nah itu gimmick kita terakhir dah, kita nggak usah pakai Ini lagi. sambil ngomongin masalah parfum, mau nyari parfum buat olahraga kan? Enggak. Gitu kan tadi begitu. Suruhnya kan begitu tadi. Enggak, saya nggak nyari buat Sekarang parfum apa? buat olahraga. Parfum buat Nyarinya? apa? Jadi di rumah saya tuh punya 9 kucing. Kalau bau. Nah, gimana cara menghilangkan bau tai kucing? Ini orang hidungnya nggak jauh dari tai. Bener. Heran gue juga. Gimana cara Menghilangkan bau feses kucing atau kotoran kucing di rumah. miara anjing? Jadi buat tai anjing ntar. Karin. Hah? Itu. Mas, weh. Hah? Aku nggak bisa emosi begini. Masuk akal toh? Cuk, masuk akal toh, Cuk. Masuk kali ini. Masuk, Cuk. Masuk kali ini. Masuk, Cuk. Masuk, selesai nih podcast udah. Masuk, udah. Gak perlu ini. Saya ide bagus, berarti harus pelihara anjing. Iya. Supaya bau kotoran kucing tertutupi anjing. Betul. Iya. Ya. Oke, tapi untuk kita tahu nih parfumnya jenisnya yang kayak apa, wanginya seperti apa, kita harus kulik dulu dari dokter. Ya. Oke. Pribadinya, karena di toko parfumnya Bahlul ini, kita nggak pernah jual parfum yang retail gitu, nggak pernah. Massive production nggak pernah. Customize. Customize. Kita bikin sesuai dengan personalisasi orangnya seperti apa. Kalau dari first impression kita, minimal ada kandungan solar nih. Kalau dari dokter. Gini aja, saya mau custom tapi aromanya extra jos. Kok aromanya ekstra? Katanya custom. Iya, bisa sih. Nah, ya bisa, Iya, saya tapi kan customer utama, customer is the king. Customer tuh raja, saya minta parfum bau extra jos. Oke. bisa. Bisa. Gimana buatnya? Iya, Ya, ngerti udah sih. sekarang. Iya. Kita campur. sekarang, ayo. Sebentar. Iya. Kita Ayo, sama- sekarang. Sabar. Perintah Sabar. aja. Orang kok nggak sabar ya? Ya karena dari tadi saya ngomong nggak disuguhi. Oh, itu. Tenang. Ambil. Nih, dok. Nih, kayak gini nggak apa-apa ya. Boleh, Ini wah keren ini. Ini budaya kayak kita Arabia. makan nasi mandi kemarin ya. Iya, Lu gimana sih betul. lu yang karyawan, bos lu yang ngambil? Iya, maaf ya, Bos. Ini bos saya. Saya di sini kerja. Nggak kelihatan tapi. Nggak, Cium-cium. curiga amat lo sama Tahu gua. lu. Enak toh? Ini tadi udah kita cuci segala macam. Dok, kita ngomongin sesuatu yang lagi viral saat ini, pedal. Ya, Wih, terus Dok. Olahraga pedal. padel. Bacanya bukan pedal. Padel. Iya, emang. Oke. Padel. Tanggapan dokter terhadap olahraga padel itu gimana? Teruskan karena membuat ekonomi berputar. Oh itu? Kan itu olahraga harusnya langsung ngaruhnya ke kesehatan. Lah saya kan ada S2 bisnis kok ngatur Anda. Enggak, maksudnya kita lagi mau tahu, ini kan kita kan berdua nih. Lah kasih konteksnya yang jelas dong. Ya. Anda jawab sebagai praktisi kesehatan atau pebisnis. Gak jelas ente tanyanya. Ya gue nggak tahu profesi lu apa sebenarnya. Ya, praktisi Gua makanya, dokter tanya. tapi dagang sepatu. Nah ya makanya Tapi kalau nggak gitu nggak hidup. Kalau nggak gitu nggak hidup. Podcast, iya. Anda ulang pertanyaannya. Coba ulang. Ya. Yang Gimana benar. tanggapan dokter Ya. tentang olahraga pedal? Padel. Padel. Kalau gue mau pedal kenapa? Ya salah emang namanya padel kok. Saya tanya sama orang ahli padel. Ngomongnya padel. Emang udah ada ahlinya? Ada. Jago pokoknya.
Sekolah di mana? Coach, dia coach. Coach, pokoknya coach, ngomongnya padel. Kalau tanya netizen tuh yang bener padel atau pedel? Padel saya. Padel, ya udah. Padel. Gimana, Soalnya kita baru hobi nih. Padel dari dalam kacamata kesehatan. Ya. Oh bagus. Karena padel itu justru membuat orang yang awalnya mager jadi bergerak. Dari akhirnya lama-lama padel, mereka pengen smashnya kuat, mereka pengen ankle-nya jadi kuat, mereka ikut strength training. Jadi menurutku bagus, harus ditingkatkan. Tapi nggak banyak orang yang ikutan strength training. Loh gak apa-apa, kan namanya newcomer, gak apa-apa. Pelari juga awal-awal lari-lari biasa jadinya strength training. Jadi padel tuh menguji konsistensi seseorang, apakah dia nanti funnya juga dapat, berarti dopamin booster. Apakah dia nanti konsisten menjadi yang ambisius. Tapi kan banyakan orang yang cuma FOMO doang, Dok. Kayak dokter main padel kan juga FOMO kan? Saya gak pernah main padel. Oh, belum pernah. Belum pernah. Fitnah lu. Mampus kan lu. Nah, rasain lo. Saya tiap mainnya mini soccer. Mini soccer sama judi online dia. Oh enggak, maaf. Bukan itu kau. Maaf. Tolong ya. Iya. Ini fitnah. Ini hobinya ngedit AI. Yang bayi. Bukan, Dokter Tirta tuh dibuat jual obat pelangsing. Itu dia yang ngedit. Tolong report akunnya sama report. Ayo teman-teman Sipeng report akun podcast Banul Semilang. Apa? Orang hasut banget ya. Lu mana taring lu? Nggak Taring keluar apa? kali ini. Jadi Episode kali ini jadi lu nggak apa-apa. keluar lu. Orang padel malah saya mendukung karena Iya. membuat apa? Enggak. Bukan buat lu, Dok. Buat kita itu. Karena orang-orang yang padel ini adalah orang-orang yang rata-rata kuliah yang malas olahraga jadi fun. Selama itu fun dan menyehatkan, dopamin booster, dan itu bisa membuat jantungnya jadi aman. Nah, Dok, tapi gini. belum selesai. Ya, maaf. Gue capek Ya, banget kirain sama dua udah. orang ini. Jadi Kirain udah. kalau kita lihat, Mulu. ini ada postingan teman saya, Dr. Adam Prabata. Beliau PhD di Kobe, Jepang. Sekarang lagi menempuh PPDS di UFKUI. Itu beliau membuat nge-share satu jurnal. Ternyata kalau rutin latihan padel selama 2-3 kali seminggu, itu bagus buat kesehatan jantung di masa depan. Oh Nah, ya? Anda mau bantah data? Enggak. Siapa yang mau bantah? Tadi katamu FOMO, jelek katanya. Enggak ada. Kan cuman bilang. Enggak usah data lu kita nggak mau bantah. Lu ngomong apa kita setuju. Gitu. Tapi gini, Dok. Jadi nih, bermanfaat padel. Ya, tapi gini. Apa? Saya itu tadinya bultang. Apa tuh bultang? Bulu tangkis. Badminton. Yang ngomongnya badminton, gak ada orang ngomong bultang. Apa bultang? Bulu tangkis. Ya badminton istilahnya. Lawan bro. Yang Bro, penting kok jangan di, bikin di malu. komplek gue orang ngomongnya bultang. Apa sih emang? Lawan. Sekedar istilah doang. Lawan Bultang apa? Bultang kutang. Ambil pisau di belakang. Oh, saya kebal. Bukan orang mau potongin daging. Buat elu. Dok, tapi Nah kalau dulu gue udah selesai. Ini kasus gua. Udah kamu diam aja, diam. Terlalu banyak. Di podcast ini terlalu banyak orang teriak. Pusing. Ini RIP headphone. Urusan aja editornya. Aku itu jadi seakan-akan tuh give up bultang, badminton, Nah, itu. gara-gara padel, ya toh? Bagus dong. Iya, kok bagus dong? Aku malah kayak ngerasanya lebih manfaat badminton buat kesehatan aku dibanding padel. Dari kacamata dokter piye? Semua olahraga tuh bermanfaat, Mas. Jadi stop Anda membela olahraga, hanya tim bola yang boleh dibela segitunya. Oh. Gitu. Tapi kalau kita membela olahraga segitunya banget tuh nggak bermanfaat. Kayak lebih bermanfaat badminton daripada padel. Nah kalau orang padelnya tiap hari dan kompetitif gimana? Nah, ada lagi yang tiap hari, seharinya itu dia bisa 3 kali mainnya. Iya. Nah, siapa tahu coach? Enggak, itu baik apa enggak buat kesehatan dia? Ini yang main gitu. biasa. Kita pengen nanya Nggak sama kerja. dokter. Berarti financial freedom. Bagus. Berarti sudah Apa freedom. sih itu arahnya buat kesehatannya sih? Ada orang 3 kali padel kalau nggak financial freedom. Gimana sih Iya ente? sih. Iya Lah, sih. kan gue nanya Ya aku dok. jawab. Enggak, maksudnya bukan ke finance-nya, tapi ke kesehatan dia. Lu denger dulu biar gue yang jelasin. Rocky Grove. Depan. Ayo, Sekarang tanya netizen. Ada orang tanya nih, hostnya tanya. Ada orang padel 3 kali sehari. Ya berarti dia nggak kerja. Financial Iya. freedom. Bagus dong daripada gabut. Ada temen gue kayak begitu dok. Siapa Iya. namanya? Sebut. Sebut. Jangan, Ayo. dok. Dia udah pernah nyebut dok, emang anak orang kaya, emang anak orang kaya banget. Kan berarti ente punya privilege. Iya. Aku ente perintis. Bu, Kok ngasih gitu? ih gila nih orang Nggak bisa ke situ. kemana-mana loh. Iya, nggak ke Bener, situ. bisa kemana-mana loh Nggak ke dia. situ. Sehari dia main, pagi main. Oke. Siang main. Sore dia main lagi. Iya. Nah itu secara kesehatan dari aspek Aman apa kesehatan enggak, tuh gimana? gitu. Tanya fisiknya.
Gejala dia mengalami over fatigue nggak? Apa tuh? Over fatigue, kelelahan berlebih. Tahu gejalanya? Nggak tahu. Nah, gejala over fatigue, dia tidurnya jadi sulit. Oke. Kalaupun tidur kebangun-bangun, bangun tidur nggak segar, sering ketiduran saat kerja, sering linglung, pusing, mual, muntah, itu over fatigue. Itu bukan yang namanya goblok ya? Kayak tiduran, kerja, linglung. Ini kan goblok ya itu ya? Ya itu goblok dah namanya. Salah. Ada orang lemas linglung dikatain goblok. Ini nih, ini kalau pasien begini, ya pasien begini, saya pukulin ini. Saya undang security pukulin rame-rame. Mana ada orang lemas letih lesu dikatain linglung, itu kekurangan zat besi sama kalium. Ya kan nggak tahu. Masa ada orang lemas letih lesu linglung ya, goblok. Soalnya ciri-cirinya kayak karyawan. Kayak saya jadi karyawan dia gitu maksudnya. Dia tuh sering banget. Dia Ini belum dijawab loh tadi. Oh iya. bentar. Nih ngasih tahu dulu. Dia ini nggak sehari 3 kali latihannya, tapi kelihatan kayak orang goblok. Ya karena coli terus mungkin. Main kanjak tunjuk ngomong sembarangan aja orang. Oh iya, dia coli mulu. Enggak, emang apa ya relevansinya? Karena memang betul itu. Kalau untuk orang yang onani berlebihan itu akan efeknya kurang konsentrasi karena energinya udah habis. Oke gini, berlebihan tuh berapa biar kita batasin deh, berapa? Berlebihan tuh berapa? Oh. Kasih rata-rata. Bener ya? Iya, biar tahu semua orang. Kalau misalkan sperma, ini, sperma itu kan disimpan mekanismenya dari testis sama epididymis dan di dalam testis tuh 2 zakar tuh. Iya. Itu kalau misalkan dia tidak dikeluarkan 5 hari 6 hari dia akan wet dream keluar sendiri. Nah, kalaupun dikeluarkan ya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Ya berlebihan apa? Ya kalau lebih dari itu, misalkan sehari 3 kali. Ya boleh. Itu mah ejakulasi dini atau titiknya lecet. Terus kalau orang ada dopamin booster, itu kan flat and fight respon kan. Jadinya energinya akan cepat habis. Jadi akan cepat mengantuk saat siang. Karena energinya habis buat cokli. Oh, itu. Nyimak ngapain? Ngapain nyimak? Kita nggak boleh kelihatan nyimak di kamera. Kita nggak boleh kelihatan nyimak. Makanya kan bilang, kalau ada netizen tanya, boleh gak onani? Silakan. Karena itu lebih baik daripada seks bebas. Ya. Setidaknya lawan tangan kan. Iya. Ya, tapi kalau misalkan tiap hari atau sehari bisa 2-3 kali, ya itu akan membuat orangnya jadi exhausted. Karena kan kalori yang dibuang banyak. Capek jadinya. Tapi kalau misalkan kita 3 kali tenaga kita masih ada, nggak apa-apa dong, nggak masalah dong. Ya coba aja ayo sekarang, ayo. Kenapa? Ayo. Tapi ini berlaku juga buat... Coli itu. Tapi kalau buat yang udah berumah tangga berlaku juga buat ini nggak? Nah, kalau misalkan dia berumah istri. kalau dia berumah tangga, terus sampai dia onani, berarti dia membayangkan... Bukan maksudnya, bukan ngapain berumah tangga onani lagi? Nah, tadi kan kita bahas onani. Iya, kan bukan, itu kan mengeluarkan Lu yang nggak gitu. denger dokter. Gimana? Kalau ini kita analogikan, bukan onaninya, tapi berhubungan sama istrinya, tapi lebih dari 3 kali sehari gitu. Itu Sehari 3 kali. sama nggak? Kenapa lu kesono sih? Suka-suka gua. Berapa sehari 3 kali sehari? Kita ini udah suami dapet. istri. Enggak, suami istri berpasangan 3 kali sehari. Iya. Sebelum kerja ngewek. Makan siang ngewek. Pulang kerja ngewek. Ya gila aja, Bos. Ya kalau itu dilakukan dalam waktu satu mekanisme, misalkan malam yang liar itu 3 kali ronde. Enggak apa-apa, tapi kalori yang terbuang memang banyak. Hubungan seksual yang brutal itu memang mengeluarkan kalori yang banyak. Memang betul. Bagus dong. Ya tapi kalau di hobi coli kan 5 menit jadi keluar, kan ejakulasi dini. Kan dia udah coli lagi, dia udah Karena punya Rilasari istri. tadi kan coli, dari coli bahas ke hubungan seksual. Ya. Makanya jangan sering coli supaya kamu hubungan seksualnya lama. Jadi kalori yang terbuang juga lama. Gitu. Jadi kalau hubungan seksual nggak apa-apa sebenarnya. Kalau nggak percaya hubungan seksual itu mengeluarkan kalori yang banyak, kamu pasang smartwatch. Jadi kalau misalkan kamu nggak percaya, kamu cek aja di kalori atau kamu pasang smartwatch tuh kelihatan kalori yang kebuang. Atau pasang Whoop. Whoop itu kan aplikasi yang dibuat sama CR7. Kanannya jam gisok, kirinya Whoop gitu kan. Yeah. Nah ketika hubungan seks... Nyapu. Itu kalori yang kebakar banyak. Sampai kemarin kan viral tuh di thread sama di Twitter. Perselingkuhan ketahuan gara-gara smartwatch, gara-gara kebak. Yang mana sih beritanya nggak tahu? Makanya main thread. Males lihatnya dokter lagi ngamuk-ngamuk. Makanya main thread. Jadi di thread itu kemarin ada yang viral, ada yang dia nge-share, dia mengergoi pasangannya selingkuh gara-gara heart rate-nya tiap malam tuh 170 BPM. Oh iya? Iya, selama 5 hari berturut-turut. Lah, katanya tidur kok heart rate-nya 170. Ternyata digenjot orang. Oh gitu. Ya, jadi dia pas hubungan seksual make
Smartwatch. Nyimak semua nih dok. Langsung nih. Jadi pada dasarnya dari sini kita tahu bahwa hubungan seksual itu juga membakar kalori, heart rate-nya juga jadi zona 3, zona 4. Nah kalau kamu keseringan coli pada waktu di masa muda sebelum berpasangan, otomatis jadi ejakulasi dini jadinya belum sampai 1 jam, 5 menit pun udah keluar. Itulah penyebab kamu coli seringan. Makanya edukasi saya kan seperti itu. Tapi kalau dokter sendiri olahraga dalam 1 hari itu berapa kali? Saya olahraga tuh pokoknya tiap hari. Apa aja tuh olahraganya? Nggak ada Saya rest. latihan fisik ya. Kalau sportnya saya suka mini soccer atau mini soccer atau basket. Oke, bisa 2 minggu sekali. Badminton juga tapi sebulan sekali lah. Terus kalau latihan fisiknya saya itu angkat beban, kalistenik sama lari. Kalistenik tuh yang mana? Kalistenik itu ya kita pakai tiang-tiang lah kayak pull up, push up, chin up, muscle up, planks ya kayak gitu. Oh yang gini termasuk. Ya, itu karena itu bisa ngebentuk dilakukan lu. di rumah. Kalau nge-gym push pull leg itu tiap hari. Hah? Push pull leg? Push pull leg. Jadi Push, push, pull ya leg. semua yang push, pull semua yang pull, leg ya leg day gitu. Oh, kalau disimulasiin, Senin ngapain? Coba per hari, Senin. Senin itu saya pasti akan push day. Push day. Push push day. up, apa Nah, itu gitu. kayak contoh bench press, incline bench press, iya. dumbbell press, Ya. Oke. semua yang push. Hari Selasa saya isi run 10-12 kilo. Oke. Hari Rebo kombinasi, biasanya paginya saya ada temporan, sorenya saya kalistenik. Tapi yang pull up dan chin up, push up. Hari Kamis saya pull day, jadi dobeli karena saya suka back. Terus hari Jumat hari ini itu paginya tetap isi run, sorenya biasanya isolate training tapi buat leg. Sabtunya besok saya long run 26, minggunya saya back to back long run 17 tapi leg day sorenya. Maaf, kok nggak ada restnya itu? Ya memang rest saya ya isi run. Karena fisik saya sudah segitu, karena udah konsisten 3 tahun. Bagi orang yang sudah menganggap olahraga sebagai bagian dari habit, itu rest day-nya tetap latihan isolate training. Isolate itu melatih komponen-komponen kayak quadricep doang, Yang forearm kecil, doang. otot kecil lah ya. Itu nggak kecil, tapi isolate bagian itu doang. Kayak contoh kalau kita back squat, itu kan kompon muscle. Berarti yang kena glutes juga bisa, quadricep juga bisa, hamstring bisa. Tapi kalau isolate training, kita hanya melatih quadricep doang. Oke. Oh, yang spesifik. Ya, berarti. terus kalau habis long run, tiap sebulan saya yoga. Yoganya di home yoga. Kenapa saya harus juga yoga. nyebut di mana? Ya karena itu mahal. Flexing. Ternyata lagi flexing. Kan mega KOL. Oh, mega KOL. Ya, pertambahan followermu itu adalah pertambahan saya tiap hari. Paham? Kayak Lucifer lo nyedot jiwa. Itu Dementor. Lucifer juga. Dementor, Mas. Kita nonton lagi nih ya, John Wick. Enggak kan di Harry Potter Satunya kan John nggak Wick ada apa itu? Lucifer. Konstantinopel. Enggak, yang nyedot jiwa itu ya Dementor Harry Potter. Nah, Nyedot Lucifer jiwa. nyedot apa? WC. Oh, enggak, dia bukan nyedot, dia penebusan tapi untuk dibawa ke neraka. Oke, Apa? sorry. Tahu gua. Gua jarang Makanya nonton. film. Iya. Dok, tapi dari jadwal itu tadi kan konsisten olahraga. Ibadahnya kapan dok? Ya kan ibadah tinggal ibadah. Harus diimbangi juga kan? Lah iya kayak kemarin saya trailer di CTC. Itu saya jam 4.30 ya subuhan di musola di jalur Gitu. di KM 18. Ria nih Ria. Kenapa Ria? Di Lah tadi ditanya kok nggak dijawab, giliran dijawab Ria. Ya gua bilang Gimana Ria sih? dong. Kenapa gue? Nanti dia tanya, terus ibadahnya kapan? Dijawab, saya ibadahnya ini, Ria. Oh ente. Ibadah buat diri sendiri, jangan Lah kan diumbar-umbar. ente tanya. Oh berak ngat. Main seret ente setahun. Tapi gini. Dok, lo kan sekarang udah dalam level tertentu nih. Enggak, tadi itu kita bahas padelnya belum selesai loh. Apa? Udah kan katakan tadi. Udah, padahal udah kelar dibandingin itu. sama olahraga yang lain. Ya kan boleh. udah katanya nggak boleh. Intinya olahraga boleh, jangan dibanding-bandingin. Iya, udah Asal selesai di konsisten. situ. Oh. Apapun apa-apa. olahraganya berarti bisa. Yang penting Bisa, bergerak. dan segala sesuatu yang berlebihan ada risiko. Iya. Event itu hal baik. Udah jelas? Udah Jelas. jelas. Apa topik apa? Haus ini. Kasih minum. Minum. Kasih minum. Kasih minum. Gue kayak air. Kayak penjahat di film kungfu. minum begitu. Wes keren. Dok, kan situ udah mencapai level tertentu untuk Belum. Enggak buat olahraga. Ya. Tapi kalau ada follower lu yang misalnya baru awam nih, tahu-tahu berusaha untuk mencapai level lu padahal awam, akhirnya cedera gitu. Pernah gak ada yang kayak begitu? Ya, Datang saya ke kan lu, usianya ngeluh-ngeluh. saya kan usianya 35. 34 menuju 35. Di usia saya sekarang, saya tuh baru olahraga aja baru dari usia 31. Itu setelah 15 tahun merokok. Ini sekarang udah gak ngerokok? Udah dari umur 31 nggak ngerokok. Gara-gara VO2 max-nya hancur, terus persiapan lari, terus itu pingsan. Pada waktu sepedaan pingsan, ngecek ternyata VO2 max-nya jelek, situ berhenti ngerokok. Saya perlu 3 tahun aja baru di level sekarang.
Sementara teman-teman saya yang sekarang larinya udah jauh, angkat beban bagus banget badannya, itu sudah dari 11 tahun lalu rata-rata mulainya. Lebih dari 8 sampai 10 tahun lalu lah. Jadi lu 3 tahun udah dengan level yang kayak begitu Iya, disiplinnya? karena punya privilege. Privilege-nya adalah uang sama waktu. Makanya aku bisa mengejar ketertinggalan lebih cepat. Oh, dia udah nggak kayak kerja 9 to 5 nggak perlu. Enggak. Dia langsung kayak Intinya Senin ini, Selasa ini, Rabu Ya, ini. Intinya delegasi. mah tajir. Tajir, Nah, kalau tajir lu bisa. Jadi kalau buat teman-teman ya, Anda bisa kok nyusul secepat itu kalau Anda gabut. Iya, Gabutnya kan kalau ada, nggak punya kerjaan. ya gabutnya kan ada 2 jenis. Gabut Iya. kaya raya, Iya. atau gabut memang nganggur. Kalau lu yang mana? Ya pertama lah, Yang gabut kaya raya. iyalah. Gabut kayak raya. Kalau ada orang cuma punya pilihan yang kedua, gabut karena nganggur doang tapi pengen sehat, mendingan sehat tapi miskin apa? Ya push up kan nggak ngeluarin biaya. Oh iya, Nah. tapi kan jadi nggak kerja kalau mau pakai disiplin level tertentu itu. Ya siapa tahu dengan dia push up atau squat minimal jadi kuli bangunan. Nah, kuli bangunan kan olahraga terus tapi dapat uang. Mau Badannya ngomong apa jadi nih? malah. Mau ngomong apa lu? Ayo. Berotot. Enggak, gue ngomong apa-apa. Gue setuju. Setuju gue orangnya. Setuju kan? Jadi minimal tuh gini, ada sesuatu yang namanya genetik. Orang yang lahir di dataran tinggi itu akan memiliki sel darah merah yang lebih bagus daripada orang lahir di dataran rendah. Jadi ikatan dia bisa tahan di oksigen tipis. Makanya kayak orang-orang kemarin Sherpa yang kemarin juara di Rinjani Ultra, itu kan dia orang Himalaya, orang Nepal. Dia sudah terbiasa dengan oksigen dikit. Atau orang-orang Kenya atau Ethiopia yang terbiasa lari itu kencang semua karena mereka dataran tinggi. Atau kalau Usain kita main Bolt gitu bola ya? ke Bolivia kan sulit. Nah, itu namanya genetik. Kita nggak bisa ngutak-ngutak genetik. Dan in fact di dunia ini kalau good looking memecahkan masalah 50%. Iya. Ya, Nah, betul. minimal kalau kita burik, kita olahraga biar badan kita jadi. Itu Kalau dipotong ya, minimal kalau lo burik, Olahraga. lo olahraga. Soalnya Biar kalau badan kita lo olahraga, bagus. ciri khas olahraga yang rutin, terutama angkat beban, itu garis dagunya akan kelihatan. Tegas semua. Otot trapesius akan jadi. Kalau pakai baju akan proper. gua kelihatan olahraga nggak? Enggak, jaga parfum. Jaga paru. Jaga parfum. Enggak, ini bener nih. Gua kelihatan nggak olahraga? Kelihatan tuh trapesius. Orang yang olahraganya rutin, trapesius tuh minimal gini. Miring ya? Miring. Itu akan aktif. Tapi kalau trapesiusnya flat, itu kemungkinan besar jarang dilatih. Tapi ada orang yang genetiknya dia nggak olahraga, trapesius udah gede. Makanya kalau buat cowok yang dilatih tuh back. Karena kalau kita back trainingnya bagus, itu akan menjadi Doritos kebalik. Enak itu kayak badan-badan perenang ya? Ya kayak Kan badan enak saya. tuh. Kayak badan Enggak saya. kayak badan perenang ya? Badan saya. Iya, kayak badan perenang ya? Tolong cek Instagram Dr. Tirta, kayak gitu. Orang kekeh banget. Ada Ada WhatsApp. notif. Bisa masuk WhatsApp. Ya kan jamnya sama, nggak usah pamer lah. Oh iya. Iya sama. Lihat. Minta tuker kita, aku minta yang hitam. Aku mau pegakol, kamu masih mikrokol. Minta tuker yang hitam. Dia mau tukeran. Saya mau yang hitam. Dia mau yang hitam. Tadi G-Shock bilang, Dr. Tirta boleh ngambil yang hitam minta hostnya. Salahin G-Shock lah. Makanya Nggak punya mau follower, nyalahin siapa-siapa. digitnya 6. Follower masih K. Ya Allah. Ya Allah. Banget mulutnya. Wok lu gak ada apa-apanya, Wok. Ya Allah. Ya Allah. Gue udah bilang gue gak bisa Follower sombong. masih K. Ada dia gue gak bisa sombong gue. Katanya tadi sok ngegas. Gas aja dok. Ah, emang follower masih K, fakta kan? Bukan bohong. Dia. Kamu udah ratusan kan? Dia Iya. M. 800, aku M ya? M, Nggak pernah minta followernya. lagi 1 M toh? Dia masih yang micro call. Masih mikro. Berapa followernya? Masih 30.000. Kamu tuh dikasih baby G-Shock aja. Gila. Gue belum pernah serendah ini dalam hidup gue. Wah ini kan keren, nah gini dong dari tadi. Masuk G-Shock, jadi tidak nanti kasih warna. Oh jamnya kayak gini warnanya. Saya pengen tadi request yang metal. Jangan minta orang. Tapi kita ngomongin lagi masalah olahraga. Ini buat Haus, kamu yang nuangin. Gila. Nah, terima kasih. Nah, pinter ya mereka nuanginya ya, sampai full tapi gak luber. Iya. Terbiasa Iyalah, berarti. Terbiasa. Yang kita gak biasa punya tamu kayak lo. Enak kali lah. Enak lah air putih. Ini adalah air yang paling bagus buat tubuh kan? Nah kan overclaim kan. Nah ini contoh-contoh orang yang overclaim. Salah. Gue pengen masuk circle dia gak bisa. Salah. Ada Tahu nggak air-air yang dijual tapi sakti? Apa? Yang kalau di e-commerce tuh ada jual air sakti. Oh, nggak minum tahu. ini. Nah ini dia yang jual. Nggak ada, nggak maksudnya air yang paling bagus buat tubuh air putih kan? Ya semua air yang dibutuhkan oleh tubuh elektrolit lah. Oh ya. Iya sebenarnya air mineral juga bagus. Air mineral, air putih, elektrolit bagus. Dok, tapi katanya Oke. pernah ada penelitiannya air doa itu juga ampuh, Dok.
yang ngomong bukan saya. Bener. Iya, tapi bener nggak itu? Ya saya nggak mau ngomong. Ya saya juga. Nggak Komen. bener nggak, Dok? Anda jangan menggiring saya ke pinggir jurang. Anda diri sendiri. Yang ngomong dia. Tiba-tiba Yang ngomong upload dia. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong bukan saya. Assalamualaikum. Ya, saya kan sudah pernah di level untuk dijebak ya kayak gitu ya. Salah ngomong, jadi saya nggak mau. Dok, tapi gini, kita berdua mau curhat nih. Kita kan udah jaga toko parfum cukup lama nih. Kita baru mulai sadar olahraga tuh beberapa bulan belakangan. Saya udah mulai lari, dia udah mulai rutin si padel itu. Saya ketemu dia di Fit Hub. Katanya dia Iya, sama nge-gym juga. Iya, sama Kayak nge-gym ya, juga. yang jual parfum bisa kayak gitu-gitu. Kan dia yang punya. Oh, Kalau iya, saya mah lari-lari di depan rumah doang. Jambret dong. Enggak ngambil, lari biasa, Dok. Lari aja pakai jam buat ngukur apa gitu, stepnya berapa, runnya berapa. Dia cuma buat posting, olahraganya cuma buat posting. Nggak ada. Yang penting kelihatan sama temen-temennya kalau dia tuh pakai Strava gitu kan terus Nah, dia mau pakai Strava? Dia cuma kayak gitu dia. Gua nggak pakai. Padahal pace-nya. Nggak pakai. Gue nggak pakai tol. Terus pakai apa? Pace-nya masih 9 dong. Ya nggak apa-apa dong. Kamu kok ngatur-ngatur orang mau ngepost? Mau dia PS 9 nggak boleh. Kalau dia PS 9 nggak boleh ngepost gitu. Siapa ente? Mau jadi polisi HR gitu ente? Boleh. Polisi PS ente? Hah? Boleh. Hah? Boleh. Nah, terus kenapa tadi dibahas? Ya enggak, kan dia cuma buat posting doang gitu. Boleh lah. Olahraga buat diposting tuh lebih bagus daripada tidak olahraga sama sekali. Iya. Apa? Mau ngapain? Saya kok kecil Udah ya? ente medit. Saya kok ciut? Sahil ya Kamu Allah. mending ngangkat kulkas ini balik. Nggak, maksudnya kalau buat orang awam nih sama sekali dalam hidupnya nggak pernah bergerak, nggak pernah olahraga, udah sibuk dengan kehidupan kantor segala macam. Olahraga yang paling aman buat dia mulai itu apa? Iya. Body workout di rumah. Push up, pull up, body squat pakai galon. That's it. Itu bukannya tergantung berat badan juga ya? Artinya kalau yang gendut banget nggak boleh weightlifting. Kan? Nah, Body, salah kan? body toxicity. Dengar katanya nggak dibenerin aja, nggak usah ditunjuk-tunjuk. Ini salah. Jadi orang gemuk itu nggak masalah mau olahraga apapun, cuman dia harus paralel menurunkan berat badan sekaligus berolahraga. Oke. Orang gemuk boleh nggak lari? Boleh, tapi Boleh. ada risikonya. Kalau kamu langsung lari jauh, kamu akan memberikan gaya tekanan hebat. Beresek! Kamu akan memberikan tekanan yang besar pada meniskus. Meniskus itu di Meniskus itu di lutut. Jadi meniskus itu kan ini ada patella. Ini ada lutut. Lutut ini tuh sebenarnya terdiri dari berbagai macam tulang, komponen, ligamen dan otot. Oh, Nah, di antara tempurungnya. patella ini tuh di dalamnya ada meniskus pegas. Maaf dok, sini. Maaf gue pegang ya. Nggak ada wudhu kan? Nih. Kalau Emang kamu apa? kalau ngegeremet di sini apa? Nah, nah jadi di sini Di tuh sini ngegeremet. Nah, Berat. bukan. Dikit-dikit asam urat. Saya udah mulai kayak gitu. Nah, Enggak, jadi ini gue lagi sakit dok belakang. Dulu ngapa? Ini mumpung gratis kan jadi dok? ini siapa yang tanya? Saya dulu itu. Di atas lutut itu apa sih? Ah, Aku jadi udah kalau mulai misalkan ngegeremet. yang sakit di sini kan ada otot besar, namanya quadriceps, tendonnya di sini semua. Oke. Terus dia ngilu di sini, harus dicek riwayat olahraga sebelumnya apa. Oh, Wah, saya nggak oke. ada kegiatan apapun dok. Nah, bisa jadi ada defisiensi vitamin B, bisa jadi pengapuran tulang, bisa jadi ada twist ketika tidur, bisa jadi kebentur. Ya banyak hal. Macem-macem ya? Macam-macam. Nah, di Ngegeremet dalam gitu. sini kan ada meniskus. Iya. Kalau dia gemuk, dia lari, boleh-boleh aja. Tapi meniskusnya akan menanggung beban lebih berat. Ya, bahaya juga. Bahaya juga, makanya disarankan kalau overweight sekali, dia harus menurunkan berat badan dulu, angkat beban, larinya nggak usah ngebut-ngebut. Oke. Sampai Pelan beratnya aja. stabil, dia bisa semakin kenceng. Dok, tapi kalau di bagian belakang sini tiba-tiba ngilu, kenapa dok? Nah, kamu ada riwayat olahraga sebelumnya? Ada, Nah, di padel. sini kan ligamen banyak, ada otot juga. Bisa jadi ada sprain dan strain di daerah situ. Bukan asam urat. Enggak kan nanya dok. Hore dokter napas, hore dokter napas. Dari Asam tadi urat itu ngomong kan doang. sebenarnya adalah pemecahan dari purin. Dan itu dibuang lewat pipis, oke? Oke. Nah, kalau misal kita kurang air minum atau aktivitas kita berlebihan atau intake-nya berlebihan, maka asam urat di dalam tubuh akan terjadi berlebihan. Ya, itu racun kan. Iya. Nah, asam urat itu bisa ngumpul di mana aja. Kalau ngumpulnya di persendian paling sering akan menjadi kristal. Jadinya di situ gout arthritis, biasanya di bagian jempol kaki. Kalau misalkan ngumpul di ginjal jadi kristal asam urat. Tapi jarang kalau ngumpul di lutut. Oh, Berarti bukan. Lu tadi yang ngomong. Gua Jangan suruh pernah nanya. menyalahkan Enggak dikit-dikit, ngomong asam urat. saya sakit, asam urat. Bukan. Enggak. Jangan salahkan makanannya, salahkan pola makannya. Iya. Sama lifestyle-nya. Pinter, kali ini pinter. Tapi Ya Allah, ya Allah. kalau kita Main mau sujud syukur biasain rasanya. olahraga, itu kita harus jadiin itu lifestyle juga nggak? Nah, jadi olahraga tuh bagi beberapa orang, contoh, kita tidak bisa menyamakan standar ke
setiap orang. Setuju. Contoh, orang yang tinggalnya di Bogor, kerjanya di SCBD. Ya. Dia udah kena stres duluan. Satu, jaraknya jauh. Bangunnya harus lebih pagi, pulangnya lebih malam. Apalagi kalau transport umum. Otomatis, apa kegiatan yang lebih maksimal bagi orang yang kerjanya jauh kayak gitu? Orang-orang yang tinggal di Bogor, kerjanya di SCBD, naiknya KRL. Tidur. Betul. Lebih baik tidur. Karena kalau dia dipaksain olahraga, kemungkinan cederanya besar. Olahraganya mending weekend. Nah terus kapan olahraga rutin bisa dilakukan? Ketika stres kerjanya minimal atau sedang. Oh jangan nyambi berarti. Boleh, tapi stres kerjanya minimal atau sedang. Oh iya maksudnya lagi stres kerja nih dipaksain olahraga Nggak jangan. boleh, itu malah Iya, justru maksud akan meningkatkan saya. resiko sakit jantung. Oh gitu. Itu yang sering terjadi kayak ada orang lagi badminton, pulang kerja tiba-tiba wafat. Nah itu jangan salahin badmintonnya, karena stres kerjanya udah tinggi, dia udah capek, harusnya dia tidur. olahraga. Ya biasanya kan aritmia, ada serangan jantung, kelainan Oke. elektrik, kena. Paham, berarti sebaiknya kalau memang kita mobilitasnya setinggi itu sebagai karyawan juga, sebagai pekerja. Weekend. Ya weekend olahraganya, tapi di saat kita lagi butuh fokus yang luar biasa, ya udah jangan olahraga dulu aja. Urusin urusan kantor dulu sampai kelar. Iya, itu betul, itu Kurang betul. lebihnya gitu. Itu betul, karena memaksakan olahraga berat saat kita stres kerja tinggi, itu akan meningkatkan justru resiko peradangan. Terus olahraga apa yang disarankan bagi orang yang bekerja? Apa? Lari. Tidur. Tadi kan udah dibilang. Olahraga apa? Bisa. Ya di Bisa. rumah, push up. Oh di rumah. Push up, plank, terus habis itu dia yoga. Itu kan olahraga. Yoga bisa dilakuin biar dia belajar dipakai coach, basicnya dilakuin di rumah. Iya. Terus habis itu pull up, bisa. Jadi kalau buat orang-orang yang sibuk nih, buat kalian 9 to 5, itu Iya. bisa body workout. Iya, di rumah aja. Beli matras, beli dumbbell yang pakai pasir tuh udah cukup. Iya. Tapi gue kalau misalkan udah capek banget dok, biasanya udah kan seharian kerja siaran, terus habis siaran pulang syuting konten segala macem kan. Gua ada nge-band, ada nge-MC, apa gitu, freelancer. Pegang apa kok, Ben? Vokalis loh dia. Nggak usah ceritain dah, gua ujungnya nggak enak pasti. Iya, gua punya band, lo nggak tahu dah pokoknya bandnya, pokoknya band indie. Nah, gue Tapi banyak biasanya kesibukan lah pokoknya kita. Oke, terus minum ini extra jos. pampreng. Anak buah Yeyen. Enggak, tapi maksud gue ini poinnya seperti yang tadi gue bilang. Kalau lo lagi butuh, ada beberapa orang kayak gini ya. Dia udah sering olahraga misalnya, tapi dia lagi dalam fase stres kerja. Terus dia langsung merasa kayak, stres nih gue harus olahraga. Kan itu harus dihindarin. Betul. Iya kan? Betul. Tapi di sisi lain dia ngerasa, gue nggak fokus lagi, gue kayak nggak punya energi nih, gue harus olahraga nih. Padahal dia lagi stres. Ya itu boleh, tapi intensitas ringan atau sedang. Ya cuma Ya. stretching, push up, pull up, itu sedang. Benar. Kalau dia memaksakan berat, kayak contoh, dia sudah stres kerja, langsung main padel atau mini soccer. Rentan serangan jantung atau cedera tuh. Iya betul. Beberapa orang soalnya butuh asupan juga buat nambah fokusnya dia. Nah makanya gue minum ini nih Extra Joss Ultimate Green Coffee. Ini buat lo yang belum tahu ya, Green Coffee ini adalah biji kopi alami yang belum di roasting. Jadi kafein alaminya itu bisa buat fokus lebih lama. Benar. Dan rasanya smooth. Plus ini udah kaya antioksidan juga. Dan Itu bisa banget ini dikonsumsi kapan aja dan di mana aja buat nemenin aktivitas sehari-hari lo yang padat. Karena kemasannya kaleng jadi praktis juga. Habisin lah. Ya habisin dong. Habisin. Rasanya kayak enak aja. Sekali teguk. Nih toko gua kan rame banget nih. Ada tamu seminggu sekali. Gue suka stres, makanya gue selalu setia di kulkas. Oh, Gitu. Jadi kalau stres minumnya Extra Joss. Extra Joss. Ya buat bukan stresnya, buat fokus supaya gue nggak salah bikin ini. Tutup aja lah. racikan Kalau parfum. tutup aja toko parfum jual ini aja udah. Bisa kayak gitu bisa. Tutup aja nih, gak usah apa tuh, podcast Bahlul, podcast paling wangi. Udah, podcast paling energi. Ya keren, podcast paling Lo enak. kasih tahu dong. Apa? Nih dari jualan ini kita dapat untungnya berapa? Belum tahu kan belum tayang. Belum. Nah kalau ada tayang bagus, view-nya dapat keuntungan. Bukan, satu botol kita dapat keuntungan berapa? Kita dapat untung 12.000 per kaleng. Harga aslinya berapa? 9.000. Nah ini contoh orang tolol dan halu. Jangan ditiru, ya. Ini terlalu banyak ekspektasi, tidak sesuai dengan realita, jadinya seperti ini. Ini harusnya menjadi pasien-pasien psikolog dan psikiater. Mana ada orang 9.000 pula jual 12.000. Ya pokoknya ntar kita dapat margin, intinya begitu. Kan ini juga manfaat juga buat orang-orang kantoran yang suka workload-nya tinggi tapi butuh fokus lebih lama. Ini juga paling nanti habis sama anak kantor. Iya sih, lihat tuh. Nul itu pasti. Orang saya pernah kok nyetok kayak gini di kantor. Terus? Habis 2 jam. Iya Betul. kan? Terus ketika timnya tanya, di mana kontennya? Lo orang habis dimakan tim.
Tapi gue jadi pengen ngomongin kafein dok. Gue orangnya kan ngopi banget ya. Saya juga sehari 5 kali americano, situ berapa emang? Kenapa kompetisi sih? Kenapa semua di otak lo itu kompetisi dok? Karena saya anak tunggal dan terbiasa dengan target. Hidup aja kompetisi. Iya. Aku 3. Saya sehari 5. Aku Saya 3. Saya Dia nggak ngopi. bisa ngopi. Asam lambung. Asam lambung. Asam doang lu. Beneran. Tapi bener nggak orang-orang kayak begitu? Kan? Kopi ngaruh ke asam Ngaruh, lambung. kan? Ngaruh. Jadi kopi itu kan terdiri dari ratusan zat. Salah satu zatnya ada kafein dan Oke. asam klorogenik. Nah, kafein itu kan sebagai stimulan. Nah, ketika kafein menjadi stimulan, aktivitas pencernaan juga meningkat. Ada 2 yang meningkat, aktivitas usus sama aktivitas lambung. Makanya ada beberapa orang yang habis ngopi jadi berat itu beneran. Ya itu tiap pagi gue. Ya, itu bagus malahan. Oh, itu bagus? Bagus dong. Artinya kan berarti ususnya sehat. Alhamdulillah. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang nggak kuat. Jadi ketika dia minum kopi, sensitif, asam lambungnya meningkat. Nah, ini harus konsultasi sama barista untuk memilih biji kopi yang aman bagi asam lambung. Oh, berarti jangan yang Arabica. Ya, saya nggak tahu kan yang urus Jangan, barista. Kalau jangan. gitu gelar saya Saya nambah suka dong. kopi. Nah, orang suka kopi, tolol kan? Tolol kan? Kok dibantah? Tolol kan? Kok dibantah? Orang Iya, suka jangan kopi dibantah. dipaksa jadi barista. Enggak lah, kalau Jangan gitu caranya saya dibantah, suka Yo. mobil, jadi saya montir. Iya, jangan Seenggaknya lu dibantah. paham dong. Ya enggak lah, itu alasan saya bayar orang lah. Lah Iya. suka dunia kedokteran jadi dokter. Ya enggak harus, saya enggak suka dunia kedokteran. Lah kenapa jadi dokter? Karena nilainya paling tinggi, standarnya diutul. Saya pengen yang paling tinggi, jadi saya masuk. Wah gila. Apa? Emang begitu dia. Iyalah. Apa? IP kau berapa IP kau? Hah? Gua membanggakan orang tua gua, IPK gua. Berapa? Aku melot kan? 2,68. Itu kalau di FK nggak lulus, minimal 2,75 soalnya. Ya elah beda dikit dok. Nggak boleh. 3,8. S2 juga 3,9. Gitulah bentuk tanggung jawab. Wah. Pinter boleh, sombong boleh, asal pinter. Ini orang dihisap pertama kali. Sombong yang jeblosin dia nih. Loh, tapi saya baca quote, sombonglah ke orang yang layak. Ini. Ini. Mukanya loh kayak gelap. Oke, sekarang mau nanya sama dokter. Apa? Ini kita mau main lebih bahaya mana nama permainannya? Akan bakal ada 2 pilihan Ah, di lo- setiap statement. Lo jawab yang mana yang lebih bahaya di antara 2 pilihan itu, sama kasih tahu alasannya yang sopan. Denger gak? Yang sopan. Tuh, saya di sini diundang. Iya. Tugas editor ngapain? Edit. Nah, urusan mereka lah ngedit. Yang Singan. Bajingan. Editor emang ngedit, tapi kan yang denger jawaban lu, gua. Gua kayak dimaki-maki dari tadi. Gue kan udah bilang sama lu. Apa? Yakin mau ngundang dokter Tirta? Iya. Iya kan? Habis dia kan katanya jaminan viral. Cok. Oh, tapi memang itu bahasa tongkrongan sehari-hari yang tidak bisa hilang. Apalagi kalau lihat mukanya kayak kalian. Kenapa muka saya? Kan ngeselin mukanya. Kamu tahu muka orang-orang pengendara motor yang hobinya lihat. Ini muka dia. Iya udah, gue setuju kalau itu gue setuju. Dia Mukanya tuh kayak. Ya itu saya. Baru tadi datang di ruang briefing. Halo dok. Apa kali lah mukanya. Mukanya tuh cok banget loh. Cina. Ya wes, Apa? mulai yo. Oke ayo. lebih bahaya mana? Rokok atau vape? Waduh, asu Jangan dirusak-rusak semua. Ini barang kita rusak semua. Lebih bahaya mana apa? Mas Dika talent lu nih. Rokok atau vape? Hah? Lebih bahaya mana rokok atau vape, Cok? Sesuatu yang masuk ke dalam paru-paru selain oksigen itu berbahaya. Ya kan, tapi yang lebih bahaya yang mana? Saya nggak mau jawab karena dua-duanya sama-sama merugikan tubuh. Oh, takutnya ada preferensi ya, padahal Betul, dua-duanya itu kurang sama-sama bagus. merugikan tubuh. Dan sekarang tergantung genetik masing-masing manusia seberapa tahan dia dengan benda asing tersebut. Ya. Contoh, kalau misalkan di dalam pernapasan ini jawabannya harus agak panjang. Kenapa, Bo? Kenapa, Karena Bo? ada potensi clipper. Oh iya. Viral kan? Iya, benar-benar. Dengerin saya makanya. Jadi kalau misalkan itu rokok atau vape, mana yang berbahaya adalah tergantung orang itu genetiknya tahan yang mana. Oke. Manusia itu kan pertahanan tubuhnya dari pernapasan cuma dari hidung sama mulut. Ya. Kalau di hidung dia ada mukosa-mukosa, ada sinus, terus ada silianya. Di mulut dia cuma nggak ada pertahanan, dia langsung masuk. Iya. Otomatis ketika ada debu masuk ke mulut, dia akan cenderung bersin. Nah, makanya kalau nafas di malam hari sebisa mungkin dari hidung supaya oksigen itu maksimal. Nah, segala asap apapun selain pernapasan kayak asap bakar sampah, bakar sate, asap kendaraan, asap rokok, uap dan kawan-kawan, itu ketika masuk ke dalam paru, dia akan mekanisme pertahanan tubuhnya jadi peradangan. Asap-asap yang di panggung ngaruh nggak tuh?
Kan bener loh. Ahmad Dhani udah ngirup asap itu 40 tahun kayaknya. Sehat dia sampai sekarang. Asap panggung. Folk. Belum biduan. Ya, Belum bukan biduan. sate apa nggak dipikir itu? Iya. Sama sate. aja. Semua asap. Tapi kalau yang Belum itu- selesai. Jadi saat itu, disitulah kita berpikir, sekarang tergantung genetik masing orang. Ada orang yang ketika kena asap berlama-lama, dia kuat tubuhnya. Nah itu di zaman dulu. Nah di zaman sekarang karena terjadi perubahan lifestyle dan genetik, sekarang orang tuh sensitif sekali. Makanya ada orang yang lebih sensitif kena vape, ada yang sensitif kena rokok. Nah lebih baik gimana? Ya jangan dua-duanya. Tapi katanya ada Kata penelitian. siapa? Ini makanya Dia udah dijelasin. capek sama kata siapa? tapi lu. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa vape itu kadar resikonya lebih rendah daripada Tunjukin. Ya, rokok. tunjukin. Tunjukin penelitiannya. Tunjukin. Nggak boleh Tunjukin. dikat, tunjukin. Tunjukin penelitiannya. Itu yang bikin penelitiannya perusahaan vape. Asal lo tahu. Bentar. Di dari rokok juga ada. Tunjukin. Sambil dia nyari. Dok, lo tahu yang dengerin gua. Apa? Lo tahu yang air diffuser itu kan? Tahu? Yang kayak mereknya udah banyak banget sekarang. Udah hilang, itu Dok. kan Semprol. Tadinya ada di posting. itu kan penggunaannya harus dihirup. Iya kan? Iya. Nah itu kan asap asing. Nah, yang makanan yang terbaik itu adalah ya udara segar yang diatur kebersihannya. Udah that's it, air purifier contohnya. Bukan iklan, itu beneran itu. Iya. Nah, jadi pada dasarnya ketika ada benda asing ke dalam tubuh, entar itu uap atau asap apapun, itu tuh tubuh akan melakukan defense mechanism. Tapi mereka klaimnya buat nyembuhin loh itu. Ya saya nggak peduli di situ. Orang juga bisa klaim, aku juga bisa klaim. Ini kalau minum ini kamu jadi Superman. Orang kan bisa overklaim. Makanya dalam penelitian atau ilmiah, testimoni atau klaim itu paling bawah level trust-nya. Paling tinggi ya systematical review atau jurnal. Jadi kalau ditanya mana yang lebih bahaya, ya dua-duanya nggak bagus. Sekarang tergantung tubuhmu kuat-kuatannya gimana. Ya makanya ada yang orang ngerokok umurnya panjang. Iya, ada yang nggak kuat. Iya, jadi sebisa mungkin ya berhenti. Bisa nggak kalau berhenti paru-paru kembali? Saya, teman-teman, saya rokok tuh 15 tahun. Makanya saya masih punya inhaler tuh kalau muscle memorinya masih mainan. Itu kelihatan kemarin. Gini. Allahu Akbar. Lu kenapa? Kesenggol. Oh, gini. Gue lagi. Oh, gini. Kenapa? Kok dihancurin toko kita? Lihat. Pedagang parfum. Gimana mau laku? Kamu editor dong. Ya tak beresin aja. Jangan. Jangan tuh katanya. Saya ngeliat situ nggak boleh. Oke. Jadi pada dasarnya sebisa mungkin berhenti atau dikurangi. Ya, Kenapa oke. saya tidak galak-galak banget sama perokok? Karena yang bisa membuat berhenti perokok dan orang nge-vape adalah dia sendiri. Ya, nggak Tidak bisa orang Punya lain. tujuan apa? Ya, tujuannya apa? Kalau misal rokok itu menjadi dopamine booster, ya itu agak repot. Tahu rokok menjadi dopamine booster. Gimana contohnya? Jadi ada orang stres, dia ngerokok, dopaminnya keluar. Akhirnya jadi adiktif. Sama yang orang nge-vape. Nah kalau udah kayak gitu agak sulit. Sama kayak sonorek. Oh. Kenapa orang sonorek? Karena dia menjadi adiktif. Sonorek itu diset supaya BPM hati-nya jadi 120. Jadinya dia akan keluar tuh hormon dopaminnya terus keluar. Jadi akhirnya jadi adiktif. Kalau nggak sonorek dia nggak rileks. Nah, ini juga nih kalau dia mau mulai siaran Dia dia sonorek. buka. Ngapain lu sonorek? Dia harus bakar dulu nih. Kalau enggak dia Nggak usah ngadu. Orang budidaya juga nggak nutup-nutupin. Harus bakar dulu. Sampah, bakar sampah gua. Gua sebelum siaran bakar sampah di luar. dia sebelum siaran Sebenarnya harus nggak baik bakar dulu. juga. Kalau enggak uring-uringan dia. Nah, makanya itu namanya jadi dopamine booster dan adiktif. Nggak bagus dong. Nggak bagus. Yang bisa membuat dia berhenti dirinya sendiri. Nah, kalau ditanya, loh dokter tipsnya berhenti rokok gimana? Karena pingsan mas sepedaan. Lu harus pingsan dulu berarti Nggak usah pas siaran. begitu, nggak usah begitu. Itu, terus akhirnya saya check up. Pingsan tuh masih ngerokok, masih nekat. Terus check up ternyata VO2 max-nya hancur, tekanan darah tinggi. Oke. Nah ketika memutuskan berhenti, paru-parunya kembali normal. Iya. Jadi masih ada chance. Yang telat tuh adalah kalau kamu berhentinya pas tua. Karena udah nggak bisa recover. Pertanyaan berikutnya, olahraga malam hari atau nggak olahraga sama sekali? Kalau kamu masih kuat fisiknya dan badannya masih nyaman, silakan olahraga saat malam asal tidak di tengah jalan dan tidak berlebihan. Jam berapa bagusnya? Yo, saya kemarin jam 1 pagi. Enggak, kita kan bukan kamu yang Kamu yang kan normal, tanya. yang Kamu baru. nanya saya tadi. Iya, tapi maksudnya buat orang normal, buat orang biasa aja. Nah, kalau kamu salah, kenapa ada gym 24 jam? Ya Jawab. enggak. Ada yang ngomong salah. anytime 24 jam? Ini buat Iya. awam, buat awam Iya. loh. Tapi maksudnya buat orang-orang itu kan udah Iya. waktu body clock kita buat tidur kan? Iya. Kenapa kita masih harus olahraga di malam itu? Kita memaksakan banget Berarti dong kalau kayak gitu. sapam nggak boleh olahraga? Boleh. Dokter jaga IGD nggak boleh? Kenapa? Ya bilang nggak boleh itu siapa? Kamu Dok? tadi katanya bilang. Nggak bilang. Tadi gua. kamu bilang katanya Iya. sudah capek kerja, malam kenapa olahraga itu jam clock waktunya Iya. tidur. Batman nggak boleh olahraga. Batman. Gimana nasibnya shift malam? Iya, Cuma si bilang malam capek, gimana? Dok. Shift malam loh, sekarang kalau dia shift malam, Ih. ada kemarin security tanya ke saya,
saya shift malam dok. Dari jam 2 sampai jam 4 dia gabut. Makanya saya sarankan, dia gabutnya ngapain? Push up. Sama makan protein. Jadi kamu kalau olahraga malam, apa yang terganggu? Jam tidur, kamu harus geser, sama kamu butuh intake. Nah, kalau kamu ternyata olahraga malam itu nyaman, nggak apa-apa, asal jam tidurnya cukup digeser. Misal kamu olahraga malam jam 10 malam, kamu badan masih kuat, listen your body, masih enak nih. 1 jam tapi nggak perlu yang high rep, powerlifter, nggak perlu lari lah. Nggak perlu lari ngoyo. Oke, sampai 1 jam, jam 11. Berarti tidur baru jam 12 atau jam 1. Ya nggak apa-apa, dia tidur cukup deep sleep 4 jam ya nggak apa-apa. Karena dia happy. Tapi harus deep sleep. Ya harus deep sleep. Dan dia memang harus komitmen, dia tidak boleh berlebihan pas olahraga malam. Apa yang bisa bikin kita deep sleep? Nggak boleh kepikiran dan nggak main gadget. Nggak kena cahaya. Ya. Jadi kalau kita tidur, kita main... Yang paling ganggu deep sleep adalah kamu hobi scroll TikTok sebelum tidur. Itu akan membuat aktivitas otak itu masih beraktivitas, jadinya dia nggak di sleep, mimpinya jadi terkait TikTok. Berarti Instagram nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak masalah. Instagram nggak apa-apa dong? Nggak masalah. Facebook? Kan tadi TikTok. Tadi kan TikTok katanya. Sini bilang TikTok. Lah kita Instagram, Facebook. Iya betul. TikTok doang. Main medsos. Medsos nggak boleh. Terpapar cahaya itu ya. Ya, main gadget apapun. Karena cahaya-cahaya saat malam itu ketika kita tidur, otak tuh masih nggak menurunkan aktivitas. Jadinya kita rapid eye movement. Makanya kalau kamu nonton horor-horor, kamu malam mimpinya jadi buruk. Karena masih kepikiran, memori kan. Amigdalanya bekerja tuh. Nggak juga, nggak selalu. Ya kamu jelek soalnya. Masa bentuknya begitu? Bentuk debatnya Nah, mungkin otaknya kayak tikus. Oh iya. Terlalu halus. Kan otak tikus halus. Otak manusia ada geret-geretnya. Kalau otak tikus halus, dia tidak bisa berpikir. Dia. Oke, pertanyaan ketiga. Kurang minum atau kurang tidur? Mana yang lebih bahaya? Kok aneh banget sih? Ya kan lebih bahaya. Ini sama aja kamu memilih cara choose your poison pill. Ya, kalau kamu mau mati apa? Digigit to die. Ya, kan aneh ini. Ya, kurang minum atau kurang tidur? Ada orang yang hobi begadang, ada orang yang hobinya maaf banget jarang minum misalnya. Kurang bagus lah. Manusia itu masih bisa nggak tidur 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam. Tapi manusia kalau nggak minum 1 harian bisa terjadi namanya acute kidney injury, AKI. Oh, ginjal. Ya, jadi ginjalnya nanti bisa terjadi masalah dalam filtrasi sehingga nanti kencingnya jadi hematuria, kencingnya ada darahnya. Itu sering terjadi pada orang yang ultramaraton, dia kurang intake cairan, malah terjadi acute kidney injury. Jadi aku lebih memilih kurang tidur daripada kurang minum. Lebih memilih kurang tidur daripada kurang minum. Ya, minum bahaya. Sebenarnya dari muka tuh bisa kelihatan kan kita kurang minum atau enggak kan? Ya. Atau kurang berpendidikan, ya kan? Dari muka bisa nggak kelihatan? Kamu. Wah, Dia mah yang penting rata, Mal. Siapa aja. Jadi kalau kurang minum tuh ciri khasnya kulit akan menjadi kering. Oh. Karena dia ngekip kan di dalam, kulit jadi kering. Skin barrier. Jadi makanya kalau teman-teman ngecek itu, dia kulitnya sehat, tapi dicek ada bersisik gak? Kalau dia bersisik, kemungkinan besar terpapar sinar matahari berlebihan, kena debu berlebihan, pakai facial wash yang salah, atau kurang minum. Terus ketika dicubit, di sini baliknya lama, nggak lentur. Itu betul jawabannya, dari kulit kelihatan. Ini kalau dia, dokter bisa skin analyze nggak kira-kira nih? Aku tahu dia kebanyakan apa? Apa? Babi. Kok bisa kebanyakan babi? Resek soalnya. Coba lihat hidungnya itu. Saya kebanyakan babi itu makan apa ngajak ngobrol? Ngobrol. Tahu deh. Kamu udah bisa ngobrol. Oh ngobrol. Anda halusinasi. Benar, kalau ngobrol terlalu benar. banyak rakap kan Nata ya? Dia kebanyakan rakap dia. Rakap kan, jadinya Iya. melihat babi jadi manusia. Terus makannya pakai telur dadar jamur. Makanya Spesifik banget sih. Halu jadinya halu. Oke, dok, kita pengen tahu. saya nggak dikasih. Katanya kagak mau tadi. Saya nggak pernah bilang nggak mau. Dok, lu punya temen sih dok? Bener dah. Ada sahabat gak? Sahabat. Tadi kemarin saya post lari bersama di Dieng. Iya bersama belum tentu sahabatan sama dia. Sahabatan, kita tuh kalau temenan selalu vibe-nya positif. Lari di gunung, lari maraton. Teman-teman saya udah freedom semua, nggak kayak kalian. Freedom. Semua yang kita briefing Iya emang. lewat. Terlalu film Braveheart. Nah, Ngomongin freedom. Tunggu dulu, Di. Kenapa? Lagi tap in nih. Enggak, biarin aja. lah emang kan ini klien saya kemarin. Ah, gitu. Oh iya? Iya betul. Oh, kalau Mega duluan baru ke Mikro ya? Bukan, saya kan kok. Ya iyalah. Apa-apa gua mah. Saya tuh kan mega call yang ada gelar MBA. Wih keren. Jadi NBA. mereka langsung taunya NBA tolong. Oh iya, oke. Marah aja. Orang mau marah aja. Buat Indonesia yang tahu, studio ini tuh campur sama lahan parkir.
Pantesan sama orang lawan parkir ini kayak gini orangnya. Marah aja. Lanjut. Terakhir nih, kita udah mau ke segmen-segmen Apa terakhir. tadi tanya apa? Belum nanya apa-apaan, baru ngomongin ini doang. Lo termasuk orang yang update sama berita-berita kekinian nggak? Update, karena itu internasional, update, karena itu- politik. Update, karena itu berpengaruh sama bisnis. Oh iya, berarti lu tahu kan Tahu apa? bahwa ada orang-orang yang bilang di Podcastmu luar- aja nyindir kan, ini kalau diganti hurufnya. Kenapa? yang U-nya diganti kan? Iya, makanya kamu nyindir kan? Enggak. Kan banyak orang-orang bilang kita harus bersiap, kita harus bersiap. Ada kemungkinan perang dunia ketiga terjadi. Iya. Udah siap belum dong? Menurut lo possible apa enggak? Ya makanya saya maraton. Maraton apaan? Lo nggak mau perang, lo lari lo. Ya lari lah. Loh itu yang diajari sama guru saya. Saya tuh kan nggak bisa belajar MMA karena nyalinya kosong. Makanya dia belajari, dok kalau misalkan orang sudah jago belajar MMA secara proper, ketika street fight, hal pertama yang dilakuin kalau mereka bahaya dia akan lari. Karena ketika street fight kita nggak tahu lawan kita tuh bawa sajam atau tidak. Oke. Ya. Nah jadi langkah pertama adalah maraton, lari dulu. Berarti bukan fight tapi flight. Ya, Ya. flight, lari dulu. Karena kita nggak tahu ketika nanti perang atau apapun ada situasi chaos, bener-bener kayak Walking Dead gitu. Nah kita kan nggak tahu tuh mana kawan mana lawan. Nah mending lari saya mencari teman tempat aman. Nyalinya segini doang berarti. Oh ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Nggak ada. Kelihatannya kalau dari omongan kan kelihatan kayak nyalinya gede, ternyata Enggak, dari tadi yang diomongin sama dia bukan nyali, harta. Harta dong yang dibagiin sama dia. Hartanya gede-gede. Tapi kalau terjadi perang dunia yang ketiga, itu yang kan perang nuklir Iya, katanya. mungkin itu Saya nuklir. sudah buat basement. Gila nih orang belum ditanya udah tahu loh. Saya sudah buat basement, Hah? itu aman. Rumah lu GI rumah lu. Ngapain lu basement? Jadi saya sudah buat basement yang tersambung dengan toko-toko. Jadi karyawan akan aman, saya akan aman dari situ. Di dalamnya sudah ada treadmill dan makanan yang bisa cukup 2 tahun. Tersambung. 2 tahun. Bener? Yoi. Kok bisa tersambung dengan toko-toko? Itu toko pada tahu nggak? Basement lu nyambung ke dia. Gue curiga enggak ada. Bener-bener film kartun ya orang nih. Toko kali-kali gitu. Intinya saya sudah melihat dari film-film ini kayaknya kiamat kita zombie. Oh. Zombie. Jadi senjata-senjata biologis. Nanti akhirnya terjadi zombie-zombie, perang zombie. Tapi kita di Indonesia nih kira-kira bakalan selamat nggak dok? Makanya belajar maraton. Jadi kita Lari. harus lebih kencang dari zombie. Oke, Ya, zombie kalau makanan. misalkan perang nuklir kan berarti ada radiasi kan? Di basement saya udah bilang punya basement. Enggak, ini bukan lu doang dok. Ya, Hidup saya- ini bukan tentang lu doang. Ketika sudah ada perang ini survival, lulu gua sorry men. Iya, sekarang gini, buat kita mengantisipasi supaya kita nggak kena radiasi nuklir tuh apa? Jadi kita harus pasang kipas yang kenceng Buat gitu. basement di rumah Anda masing-masing. Iya. Atau Basement. nebeng sama basementnya Dokter Tirta, tapi sorry. Gak mau. Segede apa basement lu? Rahasia. Nanti kalau saya kasih tahu semua orang Iya. tahu dong. Nggak minimal, ukuran yang layak. Gede. 2x1. Ya elah, itu namanya Kuburan. peti. Itu makam. Itu makam itu. Itu maksudnya basement monyet. Oh gitu maksudnya. Ya, itu kan Dokter tersambung Tirta. semua. Iya, Tersambung iya, semua. benar, kan? benar. Terima kasih banyak Dokter Tirta sudah datang ke sini. Kita sudah tahu parfum yang paling tepat untuk orang seperti Dokter Tirta, Mega KOL, MBA, MCK, MMA, dan juga SKCK. Luar biasa, gelarnya panjang sekali. Kamu tahu gak, parfum pertama kali, ini parfum kayak obat batuk. Lihat bungkusnya, kayak fix. Bukan, ini air Itu air zam-zam. zam-zam. Parfumnya di dalam. Ini buka air dulu. zam-zam. Buka dulu. Ini bener air Beneran zam-zam air asli. zam-zam. Sumpah nggak bohong. Katanya kamu belum umroh. Udah, diem belum? Orang pinter, lo beli air zam-zam, lo tinggal ke kebun kacang banyak toko haji. Lo nggak perlu umroh buat seperti begituan. Ya saya kan nggak tahu tanya. Ini bukan tahu belum. Ya biasanya kan saya beli di sana dikirim. Ribet banget itu. Oke, wede tuh. Toko haji banyak. Ya bener juga ya. Iya. Karena soalnya biasanya kalau paketan travel tuh kan dikirim yang zam-zam berapa liter. tuh. Iya. 5 liter. Ternyata di situ dijual. Dijual semua ada. Makanya banyak orang-orang yang habis umroh lupa beli oleh-olehnya di situ. Minum dulu dok air zam-zamnya. Tapi memang oleh-oleh di sana tuh memang Albaik tuh yang paling enak ternyata bukan ayam gorengnya. Apanya? Burgernya enak. Nuggetnya iya. juga. Iya nuggetnya Albaik tuh enak. Nuggetnya. Iya bener. Nggak relate dia belum pernah. Iya, burgernya Albaik enak. Dia belum pernah. Enak banget Dua aja burgernya ngobrol Albaik. ya, dia belum jadi- pernah. Apalagi pas jalan menuju ke Albaik itu, ada apa? Ada Indomaret.
Keren. Aku suka tuh Mekah Biasa Madinah. orang-orang kayak gini kalau Suka. kesana kena laknat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bener-bener nih orang. Tapi memang betul, saya tuh bener ya. Saya itu kemarin pas umroh, itu mencoba lari dari Madinah ke ke Kuba. Bolak-balik itu 10 kilo. Oh, Masjid Kuba. Itu Masih asli. Kuba, bukan Iya. ke Mekahnya. Ya kalau ke Mekah itu, saya di Mekah juga lari 11 kilo. Bukan ke Mekah yang keliling-keliling sampai bukit itu elevasinya lumayan. Cuman kalau yang di Madinah Kuba itu 10 kilo bolak-balik. Iya. Asik. Lu Garis lurus. Lu nggak sholat sunnah, tadarus itu nggak lari Itu aja? larinya malam habis sisa. Oh. Lari malam harus balik lagi. Ternyata memang asik. Dan nongkrongnya kopi shopnya itu di kopi shop 62 apa plus 92 tuh. Nanti itu. Jadi kesana nyari coffee shop, bukan ibadah. Ya dua-duanya bisa kok. Ya kan ibadahnya selesai. Setelah ibadah masa saya di hotel Kan terus justru nggak di makan? sana harus banyakin ibadah, Dok. Iya. Nah ya kan ngopi juga boleh. Loh, Ya, kalau boleh. udah malam mendingan Oh tahajud. ya udah Dok. saya suruh kopi shopnya tutup semua. Besok tak DM. Nanti tuh the group tak DM. Di Tutup, DM. tutup toko kopimu. Tutup. Dokter Tirta, tepuk tangan dulu dong. Gak ada harganya. Buka dulu, buka. Bukan itunya ini, parfumnya. Kalau ini jangan main buka aja, doa dulu gitu. minum. Iya, tadi kan kamu bilang buka. Yang ini, Yang tulus ini loh itu. Tirta, yang itu. Gue halus sama dia nih. Allahu Akbar. Rojiun. Ini orang bener. Coba cium Bocor dulu. ya Allah, bocor lu. Mana bocor Iki sih? lo licin-licin Lunyu, gini. lunyu. Enggak, coba cium dulu aromanya suka apa enggak? Ramet tuh. Salah sih, enggak. Kena kamera. Lihat deh. Ini parfum apa nih kayak gini? Lihat. Ya itunya, ya itu. Enggak. Kok dibuang-buang? Lihat. Ngasih barang gak ikhlas. Ini nih toko parfum. Lihat parfumnya bukan harusnya kan parfum gini. Spray kan. Lihat. Rusak properti kita di Suka sini. apa enggak baunya? Gimana suka nih? Ya kan kecium, coba sini. Kok bau kemangi mas? Kok kemangi? Emang pecel? Yang bener ah. Ini bau sabun mandi monyet. Astagfirullahaladzim. Parfum beneran sih. Gak bohong. Enggak, emang bener. Emang itu baunya sabun mandi. Bau sabun mandi. Jadi Baunya sabun ini bau mandi. lifebuoy batang coy. Karena kan dia kebanyakan lari. Oh, Dia iya. lupa mandi. Makanya kita kasih Anjir ini parfum. lifebuoy batang loh jatah. Boleh, boy, Pak. Ya Allah. Aku tahu sih kamu memang pengen dapat placement lifebuoy tapi gak gini juga. Enggak begitu. Ini lifebuoy batang dong. Oke, tepuk tangan dulu Dokter Tirta. Siap. Thank you. Ya, terima kasih Ini tak sama-sama. minum ini ya ini. Ya. Yo. Ada doanya. Betul, iya, Pal.